2018, 19 gitu kan, 2018 Araniaga sama sekali nihil, nggak ada yang menang gitu ya. Itu yang salah mungkin SGO-nya, kalau Anda nggak tahu ya Mbak. Tahun ini challenge-nya beda. Tadi teman-teman juga sudah bilang ke saya, nanti bakal kompetisi atau seleksinya secara nasional berlangsung secara daring semuanya via online by Zoom. Jadi strateginya adalah bagaimana pesona-pesona Anda yang dari awal itu udah kelihatan luar biasa. Ketika teman-teman hanya terlihat pinggul pinggang ke atas, tapi energinya itu sampai ke dimanapun Dewan Juri berada, yang mungkin sebagian besar di Jakarta. Boleh nggak saya bilang, setiap orang yang mau belajar, berproses, pada akhirnya akan bertumbuh dan menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Maka ketika ada salah ucap, gak masalah. Minta maaf, revisi. Maaf, maksud saya. Karena orang lain pun juga manusia. Pada saat berbicara, pernah salah kata. Yang membedakan manusia satu dengan manusia lain ketika melakukan kesalahan adalah sikap yang dilakukan setelah kesalahan itu terjadi. Semangat pagi! Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini adalah pengalaman pertama saya ikut NFC selama hampir 8 tahun saya bekerja di Bank Mandiri. Saya mulai sadar ternyata di balik itu ada cerita juga loh di area. Dulu saya termotivasi mau jadi ABRI, istilah kerennya ABRI ya. Karena terbiasa di Gresik ya, kita kan selalu standar gitu dari segi pakai jilbab. Keberkahan dari NFC ini, saya sama Desi akhirnya diangkat sebagai pegawai tetap. Sekarang kita akan dengar versi lain dari kakak-kakak Leslie yang ada di belakang. Diawali oleh penggerak motor Bareta yang kontak saya. Kan Mbak, WhatsApp saya jadi korban akhirnya. 2018, 19 gitu kan, 2018 Araniaga sama sekali nihil, nggak ada yang menang gitu ya. Itu yang salah mungkin SGO-nya, kalau Anda nggak tahu ya Mbak. Dan alhamdulillah puji Tuhannya ada beberapa perwakilan bahkan bisa sampai nasional. Jika seharian itu lebih banyak adanya di kantor gitu, tapi teman-teman ini punya spirit. Itu gimana sih kerja di Mandiri secara ikhlas? Beruntungnya apa? Ketika saya di sana, saya di-challenge sama beliau. Membuat happy aja gitu loh. Sebenarnya banyak positifnya ketika teman-teman. Khususnya di bisnis support ya, di Raja Mandiri. Bisa juara semua itu menurutku tuh sangat luar biasa. Dear Desi, Mbaknya agak pendiam, mau ngajak bercanda agak sungkan, tapi lama-lama yo enak. Oh kakak. Tebak, yang nulis siapa? Kayaknya terlihatnya Betul itu, berarti nulis lupa. Ica kan? Oke, apakah betul Mbak Ica? Bukan. Yang menulis silakan berdiri. Penyayang, dewasa, yakinlah juara LMPWI tahun 2021. Semangat, amin. Amin. Kelas NFC. Siapa ini? Siapa? Tebak aja, tebak asal. Untuk yang nulis ini kayaknya yang tadi udah ada kisi-kisi, Mas Guntur ya. Udah ada kisi-kisi. Terima kasih Mas. Saya bisa menemukan gaya komunikasi seperti ini karena berpuluh tahun praktek. Ternyata orang kalau ngomongnya semangat terus, itu bikin orang capek dengerin. Tapi kalau ada permainan intonasi di situ, kadang berbisik, tenang, semangat, dengerin saya.
akan merasa kayak dengerin lagu itu loh. Bisa nggak? Contoh aja, kalau Anda punya fotonya, kenalkan beliau adalah Agung, agen di desa ini, kecamatan ini. Dalam 1 bulan, Agung harus mengeluarkan biaya hidup untuk keluarganya sekian-sekian. Itu tidak cukup. Suatu hari dia datang ke Bank Mandiri dan menawarkan diri untuk menjadi agen. Setelah mendapat pelatihan selama sekian waktu, bla 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 bla. Sampai akhirnya Anda tarik, apa peran Anda untuk membuat seorang Agung dan agen-agen lainnya bisa menyejahterakan keluarganya? Karena Anda adalah representatif dari Bank Mandiri. Orang bisa jadi punya kesan tentang diri Anda. Juri bisa jadi punya kesan kali pertama melihat Anda muncul di layar kamera, layar Zoom. Anda bisa jadi merasa, oh, saya sama kok dengan CS lain, saya sama kok dengan teller lain, saya sama dengan security lain. Atau bahkan Anda merasa, oh, saya belum lama di Bank Mandiri dibandingkan yang lain-lain yang begitu melihat tampilannya, wah, sangat meyakinkan sekali. Anda boleh punya pikiran-pikiran semacam itu. Tapi begitu Anda pegang kendali, Anda mendapat slot untuk berbicara selama 15 menit, mempresentasikan apa yang Anda alami secara langsung, yang Anda lakukan dalam keseharian Anda dalam hal pelayanan kepada nasabah Bank Mandiri. Dengan keyakinan, dengan sepenuh hati, itu bisa jadi akan sangat menggerakkan dewan juri melihat betapa Anda sungguh-sungguh. Tidak hanya sungguh-sungguh dalam hal pelayanan sebagai frontliners Bank Mandiri, tapi juga sungguh-sungguh menganggap serius NFC tahun ini, sekalipun hanya bertemu secara daring dengan dewan juri. Jangan khawatir. Citra diri itu bisa dibentuk dengan kesungguhan. Karakter gaya public speaking itu bisa dibentuk dengan membiasakan zaman. Maka dari itulah, disinilah tantangan saya, bagaimana saya hidup di sebuah kota yang tradisional, tapi juga mempunyai PR tersendiri untuk mengembangkan digitalisasi teknologi di sana. Nah, kira-kira dari 4 video itu durasinya berapa lama? Sedangkan waktunya hanya 15 menit. Nah, waktu perisanya Mbak Desi, khawatirnya nanti terlalu banyak video diputar, waktu perisanya jadi semakin sedikit gitu. Coba tambahkan sedikit gimmick yang nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu bercanda yang kayak gimana, tapi Mbak Desi nyaman. Kemungkinan performance dari Bank Mandiri ini akan turun karena kan cabang tutup. Jadi di sini bisa diantisipasi dengan cerita tentang experience, pengalaman, storytelling pada saat melayani nasabah. Pernah ada peristiwa apa yang menurut Mbak Amira itu berkesan sekali, sehingga ketika Mbak Amira berhasil melewati itu dan nasabah terpuaskan, itulah poinnya. Tugas seorang mandirian harus mampu memberikan layanan terbaik, Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan, saya adalah Abdul Holik. Saya security Bank Mandiri di cabang ini. Dari hal tersebut, ada salah satu nasabah saya. Kalau masih testimoni gimana? Nasabah Bank Mandiri, gitu ya, nasabah Bank Mandiri di kantor cabang kami yang berikut adalah salah satu video nasabah dari kantor cabang kami yang senang dengan layanan. Baik, untuk pagi ini saya akan menjelaskan dan menceritakan bagaimana saya sebagai seorang teller untuk menciptakan customer experience kepada nasabah. Semua catatan yang tadi saya sampaikan ke Mas Rogi udah diaplikasikan langsung. Dan perbankan otomatis mencari inovasi apa sih untuk meningkatkan digital experience nasabah. Untuk judulnya kan peran CS, tapi saya itu kayak belum melihat perannya CS-nya gitu loh di PPT tersebut. Perannya kita dalam menciptakan customer experience itu konkretnya di cabang seperti apa sih? Itu sih.
Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kurang lebih dari gambaran nasabah saya di cabang Surabaya dan Mayu. Yang saya informasikan nih ke nasabah-nasabah saya bahwa nanti selanjutnya untuk penggantian kartu bisa melalui online Bu untuk daftarnya. Jadi ini saya akan membawakan materi tentang good customer experience during pandemic. Jadi soal yang terpilih sudah saya lakukan semenjak 5 tahun dan pastinya selama 5 tahun banyak sekali pengalaman positif maupun negatif yang saya rasakan ketika berhadapan langsung dengan nasabah dan memberikan pelayanan kepada mereka. Bapak dan Ibu Joni, terbayangkah di benak Bapak Ibu bahwa dunia kita itu akan lama-lama akan mengalami perubahan? Siapa kita? Reda! Siapa kita? Juara!